Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satura Ruendi, NIM 41520120048, dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan paket tracer Identify, MAC, and IP Addresses dari course CCNE Introduction to Network. Baik, di sini pada kegiatan paket tracer kali ini terdapat objektif, yaitu untuk part 1 untuk mengumpulkan informasi PDU pada local network communication. Kemudian pada part 2 mengumpulkan informasi PDU untuk jaringan remote, komunikasi jaringan remote atau di luar jaringan lokal. Untuk latar belakang kegiatan sendiri, di mana activity ini mengoptimasi bagaimana melihat informasi dari PDU itu sendiri. Untuk device pada paket tracer ini sudah dikonfigurasi sehingga kita hanya perlu mengumpulkan informasi yang ada pada modul simulasi dan menjawab beberapa pertanyaan yang tentang data yang sudah dikumpulkan atau didapatkan. Baik, di sini kita bisa langsung mengikuti instruksi. Pada kegiatan pertama, mengumpulkan informasi PDU pada jaringan lokal. Di sini terdapat note di mana terdapat review, pertanyaan review pada part 3. Sebelum memproses part 1, it will give an idea of the type information you will need to gather mengumpulkan informasi PDU as a packet travels from IP 172.16.31.5 menuju 172.16.31.2, yaitu ini pada komputer di sebelah kanan dan ujung kiri. Baik, untuk poin pertama, pada poin A, yaitu kita klik PC desktop dengan IP 172.16.31.5 dan membuka command prompt. Baik, setelah itu kita lakukan ping pada IP 172.168.312. Di sini bisa kita lihat jaringan atau PC desktop dengan IP 172.1.16.31.2 reply paket yang dikirimkan oleh PC desktop dengan IP 172.16.31.5. Kemudian pada poin C kita ubah mode simulasi ke mode simulasi dari real time. Kemudian ulangi kegiatan ulangi ping menuju ke IP yang sebelumnya kita ping. Kemudian pada PDU akan muncul proses dari ping menuju IP 172.16.31.2. Di sini kita bisa klik simulation. Di sini merupakan PDU information atau PDU list. Kemudian kita ping lagi. Di sini mulai terlihat di mana terdapat device serta tipe protokol yang dijalankan. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu klik di PDU and note the following information, di mana terdapat OSI model dan outbound PDU layer.
Di sini terdapat informasi yaitu dengan IP header 172 dengan source IP 172.16.31.5 dengan destination IP yaitu 172.16.31.2 dengan tipe protokol yaitu ICMP. Kemudian untuk MAC address dari pengirim sendiri yaitu 00 dan 0 D311 dan titik C788. Untuk MAC address sendiri bisa kita lihat dengan perintah atau komen ipconfig. Di sini bisa kita lihat di mana destination MAC address yaitu 00C semicolon 85cc semicolon 1DA7. Kemudian untuk source MAC address 00D0 semicolon D311 dan semicolon C788. Kemudian didapatkan juga source IP address yaitu 172.16.31.5 dan destination IP address yaitu 172.16.31.2 pada device 172.16.31.5 sebagai source IP address atau pengirim request. Kemudian kita diperintahkan untuk mengklik capture atau forward yang ada pada di vertical bar untuk meneruskan proses. Baik, kita klik. Di sini didapatkan proses kedua yaitu pada switch 1. Di sini gather the same information from step 1D. Yang tadi sebelumnya kita dapatkan informasinya. Kemudian repeat the process until the PDO reaches its destination. Record the PDO information you gathered into a spreadsheet using a format like the table shown below. Di sini kita diperintahkan untuk mendata PDO informasi dari PDU menggunakan spreadsheet format seperti ini. Di sini kita bisa mulai dari informasi pertama yaitu di mana terdapat IP pada device 172.16.31.5 dengan destination MAC address yaitu 00C cc dan 1D7. Kemudian source MAC address yaitu D0 D311 C788 dengan source IP address yaitu 172.16.315 dan destination IP address yaitu 172.16.312. Baik, selanjutnya kita dapat melihat di PDO information didapatkan seperti ini. Kemudian kita tuliskan di mana pada device switch 1 memiliki destination MAC address yaitu sama 00C dan source MAC address dengan source IP yaitu sebenarnya untuk source-nya dari 172.16.31.5, namun pada PDO informasi ini tidak didapatkan IP-nya. Di sini kita dapat lihat di inbound. Di sini kita tidak mendapatkan informasi untuk IP address-nya.
hanya mendapatkan informasi dari MAC address-nya saja, dikarenakan switch merupakan perangkat network layer 2. Baik, kita teruskan prosesnya. Selanjutnya kita dapatkan informasi di hub. Kita dapat strip selanjutnya kita hub. Di sini kita tidak mendapatkan informasi apa-apa, dikarenakan untuk hub sendiri merupakan perangkat network layer 1. Namun untuk hub sendiri masih mendapatkan destination address, dikarenakan hub merupakan bersifat bridging dan hanya meneruskan informasi yang diteruskan dari perangkat sebelumnya. Baik, kita teruskan prosesnya. Kita klik lagi. Di sini dapat dilihat di mana hub melakukan broadcast, dikarenakan hub tidak membagi informasi apa-apa sehingga mengirimkan keseluruhan paket kepada port selain dari port yang mengirimkan data. Di sini dapat terlihat apabila data yang sebelumnya didapatkan dari switch sesuai dengan destination, maka paket diterima, sedangkan untuk yang tidak sesuai dengan destination, maka paket akan ditolak dengan tanda silang. Di sini kita dapat lihat di di sini terdapat dua informasi. Pada device destination atau 172.168.312 didapatkan destination MAC address yaitu 00 C sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk pengirimnya masih sama, dan untuk source IP memiliki IP 172.168.31.5 dan destination IP address yaitu 172.168.31.2. Di sini kita dapat lihat informasi telah sesuai dengan perintah juga. Namun kita dapat lihat untuk di device 172.16.3.1.3 di sini hanya didapatkan in layers tanpa out layers. Untuk out layer sendiri di sini terbalik. Dimana 00 D311 menjadi destination MAC, sedangkan untuk source MAC address-nya menjadi 00 C semikolon 85 CC 1 D A 7. Kemudian untuk destination IP address-nya menggunakan IP 312 dan source IP address, dan untuk destination-nya 31.5. Sini satu tabel telah selesai. Baik, kita buka lagi perintahnya. Step 2, mengumpulkan additional informasi pada PDU pada informasi ping yang lain. Mengulangi proses dari step 1 dan kumpulkan informasi berdasarkan tes yang ada di bawah. Kita akan melakukan tes dari
31.2 menuju dari 31.3. Kemudian kita akan melakukan ping dari 172.168.31.5 menuju 172.168.31.4. Kita lakukan proses yang sama. Di sini untuk mendapatkan reply, paket harus diterima kembali oleh pengirim paket sebelumnya, yaitu 172.31.5. Kita dapat mengklik prosesnya terus-menerus sampai paket tersebut diterima. Di sini kita dapat play dan kita dapat men-speed up sehingga didapatkan replay. Ya, di sini di saat paket diterima akan menerima replay. Switch menuju destination dan ping selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ping ke dari 172.16.31.3 menuju 31.2. Baik, ini kita minimize karena nantinya akan dipakai. Kita close saja. Kita buka 31.3. Kita buka command prompt. Kita reset simulation. Kita lakukan ping lagi. Di sini kita dapat melihat informasi awal di mana kita akan mengcopy formatnya. Baik, selanjutnya 172.16.31.3 dan untuk destination MAC address-nya kita percepat dulu. Di sini kita dapat melihat destination MAC address-nya yaitu 000C 85CC 1DA7. Kemudian untuk source MAC address-nya yaitu 0060 7036 2849. Kemudian untuk source IP-nya, dikarenakan ini hub, kita dapat melihat di proses sebelumnya, dimana untuk source-nya untuk proses awal, untuk source-nya dia didapatkan 172.61.3 dan destination IP address 172.16.31.3.1.2. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada di hub. Di sini tidak terdapat informasi apa-apa. Untuk hub sendiri, apabila kedua device apabila dua device ingin berkomunikasi, maka diharuskan memiliki IP dengan segmen yang sama. Yaitu di sini untuk praktikum atau kegiatan kali ini digunakan segmen yaitu 172.16.31 dengan perbedaan pada oktet belakangnya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Di sini hub akan mengirimkan paket broadcast. Di sini terlihat di mana saat paket dikirimkan ke switch, paket tersebut ditolak dan diterima oleh PC desktop. Di sini didapatkan informasi dengan destination MAC address yaitu 0060 70 36 28 49 dan source MAC address yaitu 000C 85 CC dan 1DA7. Untuk IP-nya sendiri, source IP-nya yaitu 172.16.31.2 dan destination-nya yaitu 172.16.31.3. Baik, untuk tabel kedua sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melakukan ping di PC 31.5 menuju 172.16.31.4. Kita reset simulation dulu. Kita lakukan di sini, kita buka command prompt, kita lakukan ping ke 31.4. dan destinationnya 172.16.31.4. Kita lanjutkan. Sini didapatkan destination MAC address yaitu 000C CF 0B dan BC 80. Sedangkan untuk source MAC address yaitu 00D0 D3 11 C788. Di sini untuk melihat source dan destination kita dapat melihat tanda panah ini, di mana untuk MAC address yang pertama merupakan source atau pengirim dan pada sebelah kanannya merupakan destination atau penerima, sama dengan IP. Di sini dapat lihat source IP. Namun untuk IP di sini terdapat informasi untuk datanya, terdapat labelnya. Sedangkan untuk MAC address hanya bersifat panah. Kita lanjutkan lagi. Di sini terjadi di switch 1. Didapatkan destination MAC address yang sama 00C dan source MAC address yang sama. Sedangkan untuk IP tidak didapatkan. Kita lanjutkan lagi. Di sini paket sudah diterima di 172.16.31.4. Didapatkan informasi destination MAC address yaitu berkebalikan, yaitu PC dengan IP 31.5. D311 C788. Source MAC address yaitu 00C CF 0B
BC80 dengan source IP yaitu 172.168.4 dan destination yaitu 172.168.315. Baik, untuk kegiatan yang ketiga sudah selesai. Kita lihat instruksinya. Kemudian kita balik lagi ke real time mode. Kemudian pada part 2 mengumpulkan informasi PDU untuk remote network communication. In order to communicate with remote network, apabila ingin berkomunikasi dengan network yang berbeda segmennya, maka diperlukan gateway device atau device gateway berupa router. Di sini dapat lihat. Pelajari proses yang untuk melakukan komunikasi antar device pada remote network, dan perhatikan dengan saksama pada bagian MAC address yang digunakan. Baik, pada step AO 1 kumpulkan informasi pada paket travel dari 172.168.315 menuju 10.10.10.2. Di sini kita diperintahkan untuk membuka PC desktop, kemudian kita buka command prompt, sudah. Kita lanjut ping ke 10.10.10.2. Kita ulang lagi untuk memastikan. Di sini terlihat paket sudah terreply atau sudah diterima oleh destination device. Kemudian kita ubah ke simulation mode dan ulang lagi proses ping yang kita lakukan. Kemudian klik and note the following information from the outbound PDU layer. Di sini didapatkan destination MAC address yaitu 00D0BA8E741A dengan source MAC address yaitu 00D0D311C788. Kemudian source IP address yaitu 172.168.315 dan destination IP yaitu 10.10.10.2, di mana PDU information ini terjadi pada device 172.168.315. What device has the destination MAC that is shown? Di sini seharusnya kita akan menggunakan gateway atau dari routernya untuk MAC address tujuan. Di sini kita dapat melihat dengan cara show
Baik. Ya, di sini kita dapat lihat di interface fast Ethernet 1.0 dimana destination MAC address yang didapatkan pada PDO information yang pertama yaitu merupakan MAC address dari port yang berada di router. Kemudian langkah selanjutnya capture forward. Kita lakukan step seperti yang sebelumnya. Kita akan membuka informasi dan kemudian akan dicatatkan pada tabel yang kita buat di spreadsheet. Baik, untuk langkah kita bikin terlebih dahulu tabelnya. Di sini terdeteksi menggunakan MAC address dari router dikarenakan adanya komunikasi dengan gateway terlebih dahulu yang kemudian akan diteruskan menuju device. Baik, selanjutnya kita teruskan prosesnya. Satu dengan destination MAC address yaitu sama. Yang kemudian pada source MAC address 788, kemudian tidak didapatkan informasi untuk IP. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Paket akan diteruskan menuju router. Di sini terdapat informasi itu destination MAC address 00602F 84 4A B6 dengan source MAC address yaitu 00D0 dengan source MAC address yaitu dari router juga namun dengan port yang berbeda. Di sini kita dapat melihat di routernya pada port ini kita lihat terdapat MAC address yang sama sama dengan source MAC address.
sedangkan untuk destination MAC address merupakan MAC address dari device. Sini kita dapat lihat 0060 2F844486. Baik, kita lanjutkan ke pencatatan informasi. Dapatkan IP yaitu 31.5 dan destination. Untuk source IP dan destination IP tidak berubah dikarenakan pengiriman atau routing tetap sama, sedangkan untuk destination MAC address dan source MAC address berubah dikarenakan dibutuhkannya komunikasi dengan gateway. Baik, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, ke switch. Didapatkan informasi yaitu berupa destination MAC address dan source MAC address. F4 sama dengan sebelumnya dengan source MAC address yang sama. Di sini kita tidak mendapatkan informasi dari IP dikarenakan switch merupakan perangkat layer 2 dan sedangkan pada router merupakan perangkat layer 3. Kemudian kita lanjutkan lagi prosesnya. Selanjutnya akan diteruskan ke access point. Untuk access point sendiri dia akan diubah menjadi paket wireless 802.11, dimana di sini tidak terdapat informasi MAC address atau IP. Baik, kita lanjutkan. Di sini access point akan melakukan paket broadcast, menyebarkan paket broadcast. Apabila paket tersebut tidak sesuai, maka paket akan ditolak. Di sini untuk destination MAC address terdapat wireless, sedangkan untuk IP, source IP dan destination IP itu 10.10.10.2 dan 72.16.315 sesuai dengan informasi. Ini belum selesai, kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini untuk address wireless sendiri merupakan 00500 FAB 6C82, sedangkan untuk dapatkan informasi destination MAC address yaitu 00 588 C 2401, sedangkan untuk source MAC address yaitu 0060 2F84 4A B6. Baik, sama seperti ya tuh. Di sini kita
telah selesai. Untuk menyelesaikan tahap kedua, baik, di sini terdapat reflect questions, di mana kita diharuskan menjawab apa perbedaan tipe kabel media. Apakah terdapat perbedaan dari tipe kabel media yang digunakan pada koneksi device? Ya, pada koneksi device terdapat perbedaan, yaitu Cooper yang bergaris hitam tebal dan fiber atau fiber optik dilambangkan dengan garis merah. Kemudian apakah perubahan kabel apakah kabel dapat merubah handling handling PDU dalam berbagai cara. Untuk kabel sendiri tidak berpengaruh dikarenakan MAC address sendiri apabila device sudah terhubung itu sudah cukup. Kemudian did the hub lose any of information that it received? Tidak, dikarenakan hub meneruskan informasi saja namun tidak menyimpan informasi tersebut. Apakah wireless access point melakukan sesuatu terhadap informasi? Tidak, dikarenakan access point sama seperti hub yang bersifat meneruskan. Was any MAC or IP untuk wireless access point, apakah dilakukan perubahan? Ya, paket tersebut di repackage atau dipaket ulang menuju bentuk 802 sebagai wireless 802.11. Kemudian apakah terjadi kehilangan informasi MAC atau IP address selama transfer menggunakan wireless? Tidak, dikarenakan informasi masih tetap didapatkan. Apakah hub atau access point mereplikasi PDU yang ditolak, yang bertanda merah? Untuk pertanyaan tersebut, ya, hub dan access point melakukan replikasi. Untuk pertanyaan nomor 7, what was the highest oscillator that the hub and access point use? Untuk hub dan access point menggunakan layer 1 pada oscillator. Kapan pemeriksaan detail PDU? Which MAC address appeared first, the source or the destination? Untuk PDU detail, kita dapat melihat sini yang muncul lebih awal, yaitu destination. Why would MAC address appear in this order? Apakah mengapa MAC address muncul pada permintaan ini? Dikarenakan pada permintaan ini MAC address muncul dikarenakan switch membutuhkan informasi tersebut untuk meneruskan paket, sehingga apabila MAC address tersebut sudah diketahui, maka pengiriman paket akan lebih cepat dikarenakan sudah memiliki informasi terdapat di port mana MAC address tersebut. Apakah pada MAC address terdapat pattern
pada simulasi, apakah terdapat pattern atau pattern pada untuk pengalamatan MAC pada simulasi ini. Untuk pattern sendiri tidak ada. Kita menggunakan untuk MAC address sendiri bersifat default dari device-nya karena merupakan physical addressing. Apakah switch melakukan replikasi pada PDU yang tertolak, yang bertanda X? Tidak. Kemudian, apakah setiap saat PDU dikirimkan antara network dengan segmen 10 dan segmen 172, apakah terdapat poin di mana MAC address terdapat perubahan, di mana perubahan itu muncul? Untuk perubahan MAC address sendiri terdapat di router, dikarenakan dibutuhkan komunikasi menuju gateway, sehingga untuk destination sendiri digunakan destination pada port router pada pengiriman. Kemudian untuk mengirimkan ke destination IP digunakan source MAC address yang lainnya. Source MAC address yang berasal dari router. Kemudian, which device use MAC address that start 00D0BA? Di sini kita dapat melihat di spreadsheet 00D0BA merupakan IP dari MAC address dari router. Ya, untuk 00D0BA. Di sini kita dapat melihat destination MAC yang dikirimkan dari PC desktop menuju router. Kemudian, what device did the other MAC addresses belong to? Apa yang dilakukan perangkat pada perangkat MAC address lainnya? Serta kepemilikannya. Untuk MAC address sendiri merupakan untuk pada source MAC address merupakan MAC address dari sender atau pengirim, sedangkan untuk destination MAC address merupakan receiver atau penerima. Did the sending and receiving IP address change field in any PDU? Tidak. Kemudian, kapan kamu mengikuti reply ping, sometimes called a PONG? Do you see the sending and receiving IP address switch? Ya, untuk IP sending dan receiving sendiri dapat dilihat di PDU information yang sebelumnya kita data, yaitu source IP dan destination IP. Apakah terdapat pattern untuk penggunaan IP address pada simulasi ini? Untuk pattern sendiri digunakan IP yang tidak tumpang tindih atau duplikat agar setiap device dapat berkomunikasi. Kemudian, why do different IP network need to be assigned to different ports of router? Dikarenakan different IP network membutuhkan gateway sendiri. Dibutuhkan gateway sendiri, dan fungsi dari router sendiri merupakan interconnect jaringan yang berbeda networknya, sehingga dibutuhkan routing apabila terdapat alamat network yang berbeda. Kemudian why this simulation was configured? If this
Yang berbeda hanya pada IP-nya saja. Untuk keseluruhannya masih sama, seperti MAC address dan destination MAC address dan source MAC address. Baik, kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Kita buka aktivitas selanjutnya. Ya, kita selanjutnya akan melakukan aktivitas paket tracer yaitu 9.2.9 dengan nama kegiatan examine di ARP table. Di sini terdapat tabel addressing di mana terdapat MAC address dan switch interface pada masing-masing device atau penggunaan portnya. Kemudian objektif pada kegiatan kali ini yaitu pada part 1 mencari examine an ARP request. Kemudian pada part 2 yaitu examine a switch MAC address table. Dan kemudian part 3 yaitu examine the ARP process in remote communication. Kemudian pada backgroundnya atau latar belakang dari kegiatan ini yaitu mengoptimasi bagaimana melihat informasi di PDU. Kemudian di sini seluruh device telah dikonfigurasi dan kita akan melakukan pengumpulan informasi pada mode simulasi dan menjawab beberapa pertanyaan tentang data yang telah dikumpulkan. Baik, kita masuk ke instruksi pertama pada part 1 yaitu memeriksa request ARP. Step 1 yaitu generate ARP request by pinging 172.168.31.3 dari 172.168.31.2. Kita diperintahkan membuka IP device desktop, PC desktop. Kemudian kita buka command prompt. Baik, selanjutnya kita enter ARPD. Ping 172.168.31.3. Di sini terlihat paket sudah mereply dari destination device. Kemudian kita ARPD. Untuk melakukan pembersihan terhadap ARP table, kita masuk ke simulation. Kemudian kita lakukan ping lagi. Di sini terlihat dua aktivitas PDU telah tergenerate without knowing the MAC address of this destination, so the computer sends an ARP broadcast frame to find the MAC address of the destination. Di sini terdapat dua paket ARP. Kita next.
untuk ERP PDU menuju ke switch 1, di mana untuk protokol ICMP sendiri menghilang, kemudian menunggu paket ERP mereply. Di sini terdapat ARP packet dengan source IP 31.2 dan destination IP 31.3. Dan kemudian untuk source MAC address-nya itu sudah didapatkan, namun untuk destination MAC address-nya belum didapatkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik, setelah dilakukan next, didapatkan destination MAC address, didapatkan MAC address dari device dengan IP 172.16.31.3 yang kemudian dia akan reply kembali. Di sini apakah address terdapat pada list yang ada di tabel? Kita akan cek, yaitu 0060 47 7036 ya, 2849 tuh. Untuk IP 172.16.313 dan 00C 85CC 1DA7 untuk IP 31.2. Selanjutnya, how many copies of the PDU did switch one make? Hanya satu kopi saja pada saat PDU yang dikirimkan oleh switch 1. Untuk dari switch 1 sendiri dikirimkan 2 paket berupa untuk mengetahui device mana yang merupakan IP dari 172.16.31.3. Di sini terlihat dikirimkan ke PC dengan IP 31.3, PC dengan IP 31.4 dan router terdapat 3 kopi. What is the IP address of the device that accepted the PDU? IP address yang mengaccept paket tersebut merupakan IP yaitu 172.16.31.3. Kemudian pada poin E, open the PDU dan periksa layer 2. Ya, di sini sudah terlihat pada PDU pada in layer destination MAC address belum didapatkan, namun pada out layer atau outbound PDU didapatkan MAC address dari device 172.16.31.3 dan didapatkan destination MAC address yang sebelumnya merupakan source MAC address. Kemudian kita diperintahkan untuk capture atau forward until the PDU
sampai dengan PDU kembali lagi ke 31.2. Di sini berapa banyak copy pada PDU yang dilakukan oleh switch selama RP reply menuju ke 31.2. Di sini hanya memerlukan satu paket saja dikarenakan MAC address destination MAC address sudah diketahui sehingga paket bisa langsung dikirimkan. Baik, kita lanjut ke step kedua. Not the ICMP packet reappears. Open the PDU and examine the MAC address. Do the MAC address of the source and align with their IP address? Pada saat paket ICMP sudah kembali muncul lagi, sini bisa kita next lagi. Sini pada saat paket ICMP muncul lagi, MAC address sudah sesuai dengan IP address-nya. Nah, di sini dapat terlihat in layer pada saat ICMP pertama muncul, di mana source IP address sudah sesuai dengan MAC address-nya. Di sini bisa kita lihat di tabel informasi yang ada di halaman awal, di mana 172.16.31.3 memiliki MAC address 0060 ya, 70362849, dan destination MAC address yaitu 1DA7 dengan IP 31.3. Switch back to real time and the ping completes. Ya, di sini ping sudah berjalan kembali. Kemudian kita klik 172.163 dan ARPA. Di sini didapatkan informasi di mana terdapat IP yaitu 172.16.31.3 dengan physical address 006070362849 dengan type dynamic. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, ke IP apa MAC address tersebut entry correspond. To what IP address does the MAC address entry correspond? Untuk IP address yang terdapat correspond yaitu 172.16.31.2. In general, when does an end device issue an ARP request? ARP request tidak dapat muncul pada saat kita menggunakan ARP min-A apabila tidak terdapat destination atau receiver MAC address.
atau destination MAC address. Baik, kita lanjut ke part 2. Kita periksa switch MAC address table. Generate additional traffic to populate the switch MAC address table. Ini kita masih dengan PC yang sama. Kita lakukan ping ke 31.4. Di sini how many replies were sent and received. Di sini terdapat 4 paket yang dikirimkan dan 4 paket yang diterima tanpa loss. Sedangkan pada IP 172 dikirimkan 4 paket dan diterima 4 paket tanpa loss. Kemudian pada step 2, examine periksa MAC address table on switch. Kita close terlebih dahulu. Kita pada switch, pada poin A klik switch 1 dan klik CLI tab. Yang kemudian kita show MAC address table. Di sini terdapat 4 MAC address yang sudah terdaftar dan diketahui port-portnya menggunakan port mana saja. Bisa kita lihat sesuai dengan topologi yang ada. Untuk fast Ethernet biasanya digunakan untuk end device atau PC desktop, dan untuk gigabit Ethernet biasanya digunakan untuk koneksi ke router. Dikarenakan untuk gigabit memiliki besar bandwidth yang lebih besar atau besar kapasitas jalur yang lebih besar. Do the entries correspond to those in the table above? Apakah MAC address ini sudah sama dengan tabel yang di atas? Kita lihat di sini, bisa kita lihat di port 00 F03 didapatkan MAC address 0002 1640 8D75. Sedangkan untuk port F01 yaitu 00C 000C 85CC 1DA7, dan pada port 2 didapatkan 0060 7036 62849. Oh ya. Untuk yang di atas ini merupakan switch 0. Ada kesalahan pembaca. Untuk gigabit 01 terdapat MAC address yaitu 00E0F7B18901. Ya, sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke switch 0. Kita gunakan perintah yang sama. Di sini terdapat 3 MAC address. Kita cek kegunaannya di tabel di atas, di addressing table. Di sini untuk gig 01 terdapat MAC address 0001 6458 2501. Pada F02 yaitu 0060 2F8444B6. Dan pada satu lagi
didapatkan 00608706 sehingga sudah sesuai dengan respon dari switch. Wire to MAC address associated with one port. Pada port FA02 terdapat MAC address yang terkoneksi pada port yang sama dikarenakan digunakan wireless access point, sehingga koneksi hanya berada pada satu port. Kondisi ini juga bisa terjadi apabila digunakan hub atau switch lagi di bawahnya, sehingga hanya di switch atau router, sehingga hanya bisa terdeteksi dua MAC address pada satu port. Kemudian kita masuk ke part 3, periksa ARP process pada remote communication. Generate traffic to produce ARP traffic pada step awal, kemudian kita klik 172.163.1.2. Ini kita close dulu untuk switchnya. Kemudian kita ping ke kita inputkan ARP-A. Di sini terdapat 3 IP yang merupakan IP lokal dengan network yang sama. Kemudian terdapat pertanyaan, what is the IP address of the new ARP table entry? Di sini terdapat sebelumnya kita lakukan ARP juga, yaitu ini 172.163.1.3, sehingga didapatkan value baru yaitu 172.163.1.1 dan 172.163.1.4. Kemudian kita clear dengan ARP -d atau delete. Kita masuk ke PDU, ke simulation mode. Kemudian kita ulangi ping yang sebelumnya. Pada awal terdapat 2 PDU yang muncul. How many PDU appear? Terdapat 2 PDU yang muncul, yaitu paket ICMP dan ARP. Kemudian klik capture forward, ya terdapat di switch 1. What is the target destination IP destination address of the ARP request? Di sini kita dapat lihat di informasi untuk source MAC address sudah ada, sedangkan untuk destination MAC address belum ada, sedangkan untuk IP sudah menuju IP gateway dikarenakan dibutuhkan komunikasi dengan network yang berbeda, dengan segmen network yang berbeda. Sini juga masih pada switch juga terjadi request yang sama menuju IP gateway dengan destination MAC address yang belum terdaftar atau belum diketahui. Kemudian pada poin G, the destination IP address is not 10.10.10.1. Why? Dikarenakan paket untuk IP 10.10.10.1 merupakan gateway dari router 0.
untuk network 10.10.10, sehingga untuk komunikasi awal kita membutuhkan komunikasi menuju IP gateway pada local network gitu. Baik, pada step kedua, switch to real time, klik router 1 and then kita ubah ke real time lagi. Kita klik router 1, kita klik CLI, kemudian kita inputkan show MAC address exit mode, kita enable dulu, table, di sini tidak terdapat MAC address atau tidak terdaftar MAC address pada router sendiri. Untuk show MAC address table sendiri memiliki fungsi yang berbeda yang terdapat pada command di switch, sehingga tidak dapat memunculkan MAC address table. Dan juga untuk router sendiri merupakan perangkat layer 3 yang berfokus pada routing atau IP address. Kemudian kita diperintahkan untuk menginputkan perintah show ARP. Kemudian, is there an entry for 172.168.312? Ya, di sini terdapat IP address atau entry dari IP 172.168.312 pada 2 menit yang lalu, selama 2 menit, dengan MAC address yaitu 000C 85cc 1DA7 yang berasal dari gigabit Ethernet. What happens to the first ping in a situation where the router responds to ARP request? Pada proses ping yang pertama biasanya terdapat timeout dikarenakan router masih merespon request dari ARP. Baik, untuk kegiatan examine DRP table sudah selesai, serta kegiatan identify MAC dan IP addresses sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.